Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jeffrey Hairul Nabil dari kelas RA2 Prodi Manajemen semester 1. Di sini saya menjalankan tugas ujian akhir semester dari mata kuliah pengantar manajemen. Di sini saya akan menjelaskan apa itu komunikasi organisasi. Komunikasi organisasi adalah proses pertukaran pesan atau informasi yang terjadi dalam suatu organisasi. Proses ini dilakukan untuk mencapai tujuan bersama yang telah ditetapkan. Komunikasi organisasi dapat dilakukan secara formal dan informal. Komunikasi yang efektif yang memperlancar pemecahan masalah, resolusi konflik, kolaborasi, dan berbagai informasi. Komunikasi organisasi memiliki beberapa fungsi, di antaranya membentuk saling pengertian, memperkuat hubungan antar anggota dan pimpinan organisasi, membangun kesepemahaman dan kerjasama, meningkatkan produktivitas kerja karyawan. Komunikasi organisasi dapat dibagi menjadi dua jenis, yaitu internal dan eksternal. Sini saya akan menjelaskan apa itu komunikasi internal dan komunikasi eksternal. Yang pertama, komunikasi internal. Itu suatu komunikasi yang terjadi antar sesama anggota organisasi. Seperti contohnya, organisasi A dan organisasi B. Organisasi A memiliki anggota dan organisasi B juga memiliki anggota. Di situ si anggotanya saling bertukar pikiran dan berbagi informasi, pesan, dan berbagai macam. Lalu komunikasi eksternal. Komunikasi eksternal adalah komunikasi yang terjadi dengan pihak di luar organisasi. Seperti banyak halnya kayak suatu organisasi dengan masyarakat sekitar. Lalu saya akan menjelaskan apa itu kerja tim dalam organisasi. Kerja tim dalam organisasi adalah kerjasama antara sekelompok orang untuk mencapai tujuan bersama. Kerja tim merupakan aspek penting dalam organisasi karena dapat meningkatkan produktivitas, inovasi, dan efisiensi. Manfaat kerja tim dalam organisasi ada beberapa, yaitu yang pertama, meningkatkan produktivitas. Yang kedua, meningkatkan inovasi. Yang ketiga, memperkuat bonding antar karyawan. Dan yang keempat, mengurangi tekanan kerja. Yang kelima, memperkuat branding perusahaan. Dan yang keenam, membangun komunikasi yang efektif. Yang ketujuh, memecahkan masalah dengan lebih cepat. Dan yang terakhir, menemukan solusi inovatif. Meningkatkan produktivitas itu berbagai macam. Kayak contohnya, ada organisasi A dan organisasi B. Organisasi A memiliki program kerja atau membangun usaha seperti daur ulang sampah dan berbagai macam. Lalu organisasi B membangun usaha seperti lahan atau ladang untuk memperjualbelikannya. Di situ organisasi A akan meningkatkan produktivitas untuk dijual belikan ke organisasi B.
dan organisasi B akan menjual ke organisasi lainnya. Dan masih banyak lagi manfaat kerja tim. Di sini yang materi ketiga saya adalah komitmen organisasi. Komitmen organisasi adalah suatu keadaan psikologis karyawan yang menunjukkan keterikatan dan loyalitasnya terhadap organisasi tertentu, serta memiliki tujuan dan keinginan untuk mempertahankan pekerjaan yang tinggi. Berarti memihak pada pekerjaan tertentu. Menurut Stephen P. Robbins, keterlibatan pekerjaan yang tinggi berarti memihak pada pekerjaan tertentu seseorang individu. Komitmen organisasi yang tinggi berarti memihak organisasi yang merekrut individu tersebut. Beberapa definisi komitmen organisasi telah ditemukan oleh para peneliti. Di sini saya hanya mengambil dua para ahli, yaitu Cut Jurnalis dan Fred Luthan. Menurut Cut Jurnalis, keadaan psikologis yang mengarakteristikan hubungan karyawan dengan organisasi dan memengaruhi keputusan mereka untuk tetap atau meninggalkan organisasi. Dan menurut Fred Luthan, keinginan kuat untuk tetap sebagai anggota organisasi tertentu, keinginan untuk berusaha keras sesuai keinginan organisasi. Lalu di materi keempat, saya mengambil materi pengendalian. Apa itu pengendalian? Pengendalian adalah serangkaian langkah yang dilakukan untuk mengukur dan mengevaluasi kinerja organisasi, serta memastikan bahwa tujuan dan standar yang telah ditetapkan tercapai. Kejelasan tujuan. Setiap tujuan harus jelas dan spesifik agar dapat menjadi parameter dalam pengendalian. Yang kedua, efektivitas dan efisiensi. Pengendalian harus efektif dan efisien dalam mencapai tujuan organisasi. Yang ketiga, komunikasi. Pengendalian yang melibatkan partisipasi semua anggota organisasi serta komunikasi yang efektif akan meningkatkan kinerja. Dilakukan setelah terjadinya masalah untuk memperbaiki dan mengatasi masalah yang telah terjadi. Jadi setelah komunikasi pasti akan memiliki permasalahan-permasalahan, dan komunikasi juga dapat memperbaiki masalah tersebut dengan cara berkomunikasi dengan baik. Lalu pengendalian konstruktif dilakukan melalui pelatihan, pengembangan, dan pemberdayaan sumber daya manusia. Ada 3 bagian. 1 perencanaan, 2 pelaksanaan, dan yang ketiga pengawasan. Perencanaan menetapkan tujuan, sasaran, dan rencana kerja yang akan dijalankan. Jadi sebelum memulai suatu program, kita harus memiliki tujuan, sasaran, dan rencana-rencana yang harus dilakukan itu seperti apa yang harus dijalankan sesuai program tersebut, supaya program tersebut sukses dilaksanakan. Dan yang kedua, pelaksanaan. Pelaksanaan adalah menjalankan rencana kerja yang telah ditetapkan. Jadi setelah memperencanakan, kita akan pelaksanaan. Dan yang ketiga, pengawasan. Mengamati
dan memantau kinerja untuk mengevaluasi apakah sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Jadi contohnya seperti mandor, pengawasan. Kita mengawasi para pegawai-pegawai agar si pegawai tersebut di jalan yang telah ditetapkan oleh si mandor tersebut, agar supaya proyek tersebut tercapai sesuai tujuan. Lalu kontrol eksternal melalui regulasi, hukum, dan aturan yang ada dari pihak luar organisasi. Kontrol internal melalui sistem dan prosedur internal yang telah ditetapkan dalam organisasi. Sepertinya ADRT, anggaran dana rumah tangga. Kalau kontrol internal dan kontrol eksternal melalui regulasi hukum dan aturan yang ada dari pihak luar organisasi. Jadi kayak peraturan-peraturan tersebut itu kayak ada di hukum yang ada di luar organisasi. Contohnya organisasi tersebut ada di wilayah Indonesia. Berarti organisasi itu juga harus mengikuti peraturan-peraturan yang ada di Indonesia. Kecuali kontrol internal. Kontrol internal hanya berlaku untuk anggota-anggota dan pemimpin-pemimpin organisasi tersebut. Lalu sifat pengendalian. Pengendalian juga harus bersifat produktif, fleksibel, dan berkelanjutan. Pengendalian juga harus mampu mengidentifikasi dan mengatasi permasalahan yang muncul dengan cepat dan efektif. Lalu ada waktu pengendalian. Pengendalian dapat dilakukan secara berkeseimbangan, baik secara simultan atau sebelum dan setelah kegiatan berlangsung. Baik, terima kasih. Mungkin hanya segitu dan semoga diterima dengan baik. Cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.